Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh GPDI Soka Lembah Hijau. Sebelum saya membawakan renungan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami bawakan boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian dan boleh membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih, kami serahkan renungan kami, biarlah Engkau yang berbicara melalui mulut lidah kami, sehingga semuanya ada untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saat ini saya ingin membawakan sedikit renungan, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan: sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Rasul Paulus berkata bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa dasar dari segala bangunan itu adalah Yesus sendiri. Yesus Kristus sebagai dasar dan pondasi yang kuat dalam kehidupan kita untuk membangun kekristenan kita lebih baik lagi, naik level lagi bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, dasar pondasi kita orang percaya adalah Yesus Kristus dan ajaran melalui firman-firman-Nya. Sebuah bangunan yang dibangun secara sembarangan akan mengalami suatu goncangan, akan mengalami suatu keadaan yang buruk di dalam bangunan itu kalau pondasinya tidak kuat. Seperti juga kita sebagai umat Kristiani, kita harus mempunyai pondasi yang kuat, yaitu pondasi Yesus Kristus itu sendiri, yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Seperti kita melihat bangunan-bangunan, ada yang dibangun dengan secara pondasi yang di pasir, seperti Tuhan Yesus yang katakan, orang membangun di atas pondasi batu, diguncang dengan suatu segala permasalahan yang ada tidak akan goyah. Tapi dengan membangun di atas pondasi pasir, badai kehidupan dan masalah itu akan membuat bangunan itu roboh, karena dia membuat pondasi yang tidak kuat. Ini perlu kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus adalah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita, pondasi yang sempurna, pondasi yang akan mengubah kehidupan kita menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi lebih naik level lagi di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kekristenan kita, iman kita, yaitu berdasarkan pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pondasi yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Iman kita, percaya kita harus tancapkan pada pondasi yaitu Yesus itu sendiri. Di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini,
Kita harus mempunyai pondasi yang kuat, dasar yang kuat, supaya iman kekristenan kita boleh semakin dibangun, boleh semakin kuat, boleh semakin kita dekat dengan Tuhan, karena kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun dengan suatu keluarga dengan sesuatu yang tidak kuat, dengan tidak dilandasi dengan pondasi Yesus Kristus itu sendiri, maka keluarga itu akan runtuh, keluarga itu akan tercerai-berai. Kalau kita membangun bisnis kita atau usaha kita dengan tidak didasari oleh pondasi Yesus itu, maka bisnis itu akan merugi, bisnis itu akan hancur. Biarlah melewati renungan yang singkat ini, kita boleh menancapkan pondasi yang kuat, yaitu pondasi Yesus Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita, yang mampu menguatkan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Inilah renungan yang singkat, biarlah boleh memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.